Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimakumullah, puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi, yang telah memberikan kemudahan, kesehatan, kelapangan kepada kita, sehingga pada hari ini Allah masih mempertemukan kita kembali dalam keadaan aman, tentram, sehat walafiat. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah, ya, yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan belajar bersama tholabul ilmi untuk mengukuhkan, untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pagi ini ada yang nggih mboten lain jeneng, tapi nggih mboten biasa. Sinten ingkang wau dalu sekitar jam pinten? Jam 1:30 nggih. Moro-moro mak gragap ngoten ya, terus medal saking daleme sedanten nggih. Nggih wau dalu niku wonten lindu. Basa Inggrisnya lindu. Lah basa Jawane gempa bumi. Moro-moro jam 1:30 nggih. Kula nggih ngoten, enak-enak tilem ya. Enak-enak tidur, tiba-tiba bumi ini bergoncang. Saya terperanjat, langsung cekekal, cekekal langsung tangi, gugah-gugah, tapi dereng sempat medal. Soalnya sing digugah mboten tangi-tangi. Digugah. Ayo tangi lidu lah. Sing digugah mboten tangi-tangi lah, mboten sempat medal kula. Tapi alhamdulillah namung sekedap nggih. Banter, lindune banter tapi namung sekedap. Insya Allah daerah pusat gempa ini biasanya nggih di pantai selatan, kurang lebih ngaten. Ingkang dulu itu di Pacitan ya mungkin kurang lebih di sekitar mriku lah. Alhamdulillah. Insyaallah mboten anu nggih, mboten enten napa-napa nggih. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inilah fenomena ya, salah satu fenomena mendekati akhir zaman, yaitu sering terjadi gempa-gempa atau gempa bumi, dan semakin ke sana, semakin dekat dengan akhir zaman itu intensitasnya akan semakin sering, semakin soyo rapat, dulu gempa. Kalau dulu nggih ngoten kelingan, kok cepet men, muga ndak ketemu akhir zaman, karena akhir zaman ya atau napa niku mendekati akhir zaman di mana tanda-tanda besar kiamat itu muncul, itu adalah atau menjelang kemunculan 10 tanda-tanda besar kiamat, itu adalah zaman yang sangat berat, zaman dengan fitnah, dengan ujian yang sangat berat. Ngoten nggih. Mugi-mugi mboten sampai mriku lah medeni. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan pembelajaran bersama kita berkenaan dengan kitab Tarjamah Riyadhus Shalihin yang ditakhrij oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, jilid 1, masih jilid 1 nggih. Kita kemarin sudah sampai pada bab
mujahadah, masih dalam bab mujahadah atau berjuang keras mengendalikan hawa nafsu, berjuang keras dengan sungguh-sungguh mengendalikan hawa nafsu. Kita memasuki hadis yang ke-11 nih, berkenaan dengan mujahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu lebih dekat kepada salah seorang kamu, ya. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang kamu daripada tali sandalnya. Dan neraka juga seperti itu. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah rahimakumullah. Jadi gambaran surga itu lebih dekat daripada sendal. Kenapa kok tali sendal? Kenapa kok tali sendal ya? Karena kaki itulah yang kita pergunakan untuk melangkah menuju tujuan kita, menuju suatu tempat yang kita inginkan. Sementara tali sendal itu keumumannya nemplek di kaki. Jadi sangat dekat sekali. Artinya, Bapak Ibu rahimakumullah, jalan atau arah, ya, tujuan menuju surga itu sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada tali sandal yang kita lihat itu nempel di kaki. Jadi seseorang kalau ingin menuju surga, kalau ingin menggapai surga, kalau ingin melangkahkan kakinya ke surga, itu di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwasanya surga itu jaraknya lebih dekat daripada tali sendal yang kita pakai, yang nempel di kaki itu. Jadi sangat mudah, sebenarnya sangat mudah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah menunjukkan jalan-jalannya, sudah menunjukkan cara-caranya dengan sangat gamblang. Pun juga jalan menuju neraka itu juga sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada tali sendal kita, tali sendal seseorang, ya, yang nempel di kakinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggambarkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jalan-jalan yang menghantarkan seseorang itu memasuki neraka. Naudzubillah min dzalik. Sangat mudah. Masuk surga niku nggih mudah, masuk neraka niku nggih mudah. Ini sangat dekat banget. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi sebenarnya seorang hamba niku nggih milih, karena dua-duanya sudah dimudahkan oleh Allah. Tinggal kita milih surga apa milih neraka. Dua-duanya dimudahkan. Milih surga nggih dimudahkan, milih neraka nggih dimudahkan. Lek milih surga ya mudah, tinggal kita beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya, mengikhlaskan hati kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu itu boten ditokne. Ini misalnya napa niku wis salat wis ditokne ngono tok, apa mungkin wis zakat wis ditokne ngoten tok, boten. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kekasihnya Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan, sebagai contoh bagi kita. Ini lho carane. Dan alhamdulillah sampai dengan generasi kita ini, ya, hadis-hadis Rasulullah ini masih terjaga, yang sahih itu masih terjaga. Bahkan derajat-derajatnya sampai ke derajat palsu pun itu masih terjaga. Ini salah satu wujud nikmat, salah satu wujud rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan Allah sudah tunjukkan itu jalannya semuanya. Pun juga neraka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mudahkan, tinggal mengikuti hawa nafsu, gitu. Mengikuti ajakan atau bisikan-bisikan atau dorongan yang berasal dari syaitan, ya. Ini gampang ya, naudzubillah min dzalik, cepat masuk neraka. Jadi gampang, tinggal kita milih. Kalau milih surga gitu, jalannya sing mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ya.
Kalau milih neraka, naudzubillah min dzalik, tinggal mengikuti hawa nafsu dan syaitan. Gampang toh, gampang nomor. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam doa kita ya muqallib, bismillahirrahmanirrahim, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Kita ada satu bagian dari tubuh kita ini yang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan, yang membolak-balikkan itu Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila satu bagian ini baik, maka seluruh tubuh manusia itu baik. Dan apabila satu bagian ini buruk, maka seluruh apa yang ada pada manusia itu buruk. Bagian ini adalah hati kita ini. Dan Allah lah yang maha kuasa membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha kuasa membolak-balikkan hati, ya, tsabit qalbi ala din. Tetapkanlah, teguhkanlah hatiku ini di atas din, di atas agamamu yang benar. Ini yang harus senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar hati kita ini ditetapkan, diteguhkan, dicondongkan, ya, kepada din ini, kepada agama yang benar ini, kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau hati sudah condong ke situ, maka semua bagian tubuh ini akan ngarahnya ke situ, ke kanan paling penting. Tapi kalau naudzubillah min dzalik, kalau hati ini sudah condong, ya, kepada kesesatan, ya, kepada jalan menuju neraka, maka seluruh bagian tubuh itu tentunya akan diarahkan atau akan mengarah ke jalan menuju neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi senantiasa kita selipkan, senantiasa kita minta kepada Allah agar hati, sekali lagi, agar hati kita ini diteguhkan, ditetapkan, dicondongkan menuju ke jalan Allah, menuju ke surga Allah, menuju ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dari Abu Firas, ya, Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami, pelayan Rasulullah radhiyallahu anhuma, yang juga termasuk ahli sufah. Niki Abu Firas niki termasuk ahli sufah. Ahli sufah niku jadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu masjid yang sekarang ada Masjid Nabawi niku nggih. Napa niku dulu itu di belakangnya Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah itu nggih. Tapi sebelum perluasan kados sekarang ini, itu ada tempat yang hanya dikasih napa niku iup-iup. Dikasih napa iup-iup bahasa Indonesia ini napa? Aduh, wangil men niku. Tempat berteduh lah ngoten nggih. Dikasih tempat berteduh namung wonten tok, ben mboten kudanan, ben mboten kepanasan. Tempat ini, ya, ini disediakan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, ya, yang mereka tidak punya tempat tinggal, maka hari-harinya atau tidurnya dan lain sebagainya itu di situ. Makanya mereka ini dikenal dengan sebutan ahli sufah, orang-orang yang tinggal di tempat itu, di belakang Masjid Nabawi, yang memang disiapkan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nah, Abu Firas ini termasuk di dalamnya. Kami lanjutkan. Dia, Abu Firas, berkata, saya bermalam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya mendatangkan air wudhu beliau dan melayani hajat beliau. Kemudian beliau berkata, ini Masya Allah, ini ahli sufah ini mendapat kesempatan melayani Rasulullah, mengambilkan air wudhu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin zaman ini dereng wonten keran gitu. Nah, ini kemudian, ya, Rasulullah, ya, berkata, mintailah aku. Wah, ini Masya Allah nih. Justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada ahlu sufah ini, ayo jaluk ditungakni opo. Nah, bahasanya jaluk ditungakni opo. Maka saya, Abu Firas, saya katakan, saya meminta menemani Anda di surga. Kon jaluk langsung jalukane abot. Jalukane abot. Menemani Rasulullah di surga. Tentunya derajat surganya pasti paling
paling tinggi. Wah, pinter nih. Lalu beliau bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ataukah selain itu, ini mungkin Rasulullah apa rada ragu ngoten nggih. Ya mungkin uduk kuwi paling sak liyane kuwi ya ngoten. Saya katakan permintaan saya hanya itu. Permintaan saya hanya itu. Jadi ingin menemani Rasulullah di surga. Maka beliau bersabda, maka bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Hadis riwayat Muslim. Memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sholat ini merupakan kewajiban, wajib. Bahkan di dalam hadis ini ya, seseorang yang ingin menemani Rasulullah di surga itu diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak sujud, untuk memperbanyak sholat. Sholat wajibnya ditambah lagi sholat sunnahnya, sholat sunnahnya. Dan di yaumul hisab ya, itu yang ditanya pertama kali adalah sholatnya. Memang sholatnya seseorang. Apabila ditanya pripun nih sholat wajibnya gimana, kalau sholat wajibnya kok baik dalam arti kualitasnya ya, kualitasnya memang baik, ikhlas hanya karena Allah ya, benar tiba mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semuanya baik, Allah tabaraka wa ta'ala langsung masuk surga. Tetapi apabila sholat wajibnya ini buruk atau kurang baik, saya dicek nih. Sholat sunai piye? Nah, sholat sunai kok baik, menambahkan. Tapi kalau sholat sunai ini wis wajibnya buruk, sholat sunai kurang baik pisan, semakin panjang hisabnya, semakin bawa, semakin lama. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini menunjukkan pentingnya sholat, karena dengan sholat itu insya Allah bisa menyelamatkan kita ya dalam kondisi apapun, bahkan di yaumul hisab dengan sholat itu selamat. Dan Allah masukkan orang-orang yang ahli sujud, ahli sholat, yang sholat dengan ikhlas mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini masuk surga. Jaminannya surga itu balasan yang paling tinggi. Dan insya Allah sholat itu kan buatan berat nih, 5 waktu nggih ngeten iki. Paling lek mboten sholat nggih teng dalem nggih sare nomor-nomor. Sare geledak. Jadi sholat niki insya Allah mboten berat. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita sholat 5 waktu. Insya Allah ini sudah sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan kalau dilebihkan, insya Allah kita taksih kuat. Normalnya taksih nem masih umur 40 ke bawah ini sik nom itu masih kuat. Insya Allah masih kuat. 40 ke atas pun ya sik kuat. Sekali lagi niki berkaca pada Mike Tyson. Itulah Mike Tyson 40 ke atas kuat. Begitu umur 40 ke bawah kuat. Begitu 40 ke atas nggih sing kuat namanya gayane nama. Begitu rawan niku tanding nggih dipukul KO. Jadi memang umur itu Bapak Ibu rahimakumullah tidak bisa dilawan. Pikiran manusia iki kaya-kaya ya enom terus, jalukane ayu terus, ngoten iki, jalukane gandeng terus. Tapi ya itulah, umur itu semakin kesana nggak bisa dilawan. Ya saya tuwek, rambutnya putih, kulitnya saya kendor, tenagane kalem akeh dan lain sebagainya. Itu masya Allah itu tanda-tanda bahwasanya ajal itu semakin dekat. Sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memperbanyak sujud. Berikutnya dari Abu Abdullah ya. Dari Abu Abdullah ada yang mengatakan Abu Abdurrahman Sauban ya, Maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud, karena kamu tidak melakukan sujud sekali ya, untuk Allah, melainkan dengan sujud itu Allah mengangkat kamu 1 derajat dan menghapus darimu 1 dosa. Hadis riwayat Muslim. Jemaah rahimakumullah, jadi di antara
satu sholat ke sholat berikutnya itu ada penghapusan dosa dan ada pengangkatan derajat. Ini merupakan salah satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan fasilitas kepada kita, ya. Allah memberikan tuntunan kepada kita, cara bagi kita ya untuk menggapai ridho Allah, untuk memasuki surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu sujud atau sholat. Dengan sholat ini ya, antara satu sujud di dalam kita bersujud itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita ya, mengangkat derajat orang yang sholat tadi satu derajat niku buat dibayang nih napa niku satu tangga mboten nggih, satu derajat di sisi Allah niku wah dhuwur banget, tidak bisa dibayangkan, dan menghapuskan darinya satu dosa. Jadi kita sholat niki ada dosa-dosa ya yang kita lakukan, baik itu kita sadari ataupun tidak, yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan derajat kita ditingkatkan. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ya, seberapapun kita berusaha, seberapapun kita menghindari ya, pasti akan terjerumus ke dalam dosa. Pasti tidak bisa tidak ada manusia suci, manusia tanpa dosa niku mboten wonten, pasti akan terjerumus, pasti akan bergelimang dengan dosa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan napa niku ampunan yang luasnya seluas langit dan bumi, yaitu melalui salah satunya adalah melalui sujud, melalui sholat kita. Dengan sholat itu insya Allah dosa-dosa kita diampuni. Dengan sholat itu insya Allah Allah tinggikan derajat kita. Bahkan di saat kita melangkahkan kaki dari rumah ya, mulai dari rumah itu keluar rumah sampai ke masjid, ke tempat sholat kita, sampai dengan kita pulang lagi masuk ke rumah ya, itu Allah jamin surga. Kalau meninggal dalam kurun waktu itu ya, keluar rumah sholat sampai pulang lagi, itu derajatnya adalah husnul khatimah, karena dia sedang terjaga dalam waktu sholat. Jadi ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berangkat sholat, apalagi kalau berangkat keluar rumah ya, seperti yang pernah kita pelajari bersama ya, membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Maka Allah siapkan malaikat yang menemaninya mulai dari dia keluar rumah ya sampai nanti masuk rumah lagi. Tapi nggih mboten ketawis. Nek ketawis semaput nggih kula. Wedi langsung semaput nggih. Soalnya lek malaikat niki mboten misale kula ngoten nggih. Kok ngapunten kula kok dereng ngertos riwayatnya lek malaikat niki menampakkan diri nggih. Niku sebagai wanita yang cantik kan mboten atas nggih. Mesti lelaki ya. Jadi sebenarnya ya, apabila kita keluar rumah ya untuk menuju sholat ya, menuju masjid ya, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, itu Allah sediakan malaikat yang senantiasa mendampingi kita, senantiasa mendoakan kita ya, hingga kita nanti pulang masuk rumah lagi. Ini harus kita yakini, karena hadisnya derajatnya adalah sahih. Dan insya Allah ini merupakan salah satu dari penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang dongak nih malaikat itu pasti diterima, makbul. Dungane kula jenengan nggih ya pasti dikabulkan, tapi walalam bisawab. Doanya malaikat niki. Oke, salah satu tanda lagi Bapak Ibu rahimakumullah nggih, kalau kita mendengar ayam jantan berkokok kluruk nggih. Cukuruyuk ngoten nika, biasanya enjing, itu merupakan tanda bahwasanya ayam jantan itu melihat malaikat. Jadi mata ayam niku Allah beri karunia, Allah beri kelebihan bisa melihat sosok malaikat. Dan salah satu tanda yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita, apabila kita mendengar ya atau kita melihat ayam sedang berkokok, ayam jantan sedang berkokok, maka sesungguhnya dia sedang melihat malaikat. Maka berdoalah, maka mintalah kepada Allah rahmat, ampunan, kasih sayang dan
keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ sedang ada malaikat yang akan mengaminkan doa kita. Kalau perlu misalnya bengi-bengi kok krungu pitik kluruk niku mpun wedi nggih, niku ningali malaikat. Lawange omah ndang dibuka. Monggo mlebet. Dicepak dijajar. Malaikatnya baru mlebu. Malaikat rahmat. Masya Allah, Masya Allah. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, nih. Dari Abu Sofwan Ibnu Abdullah Ibnu Bushr Al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, ya. Derajatnya hasan itu baik untuk diikuti. Jadi sebaik-baik manusia itu sing berdasarkan hadis ini nggih, umure dawa dan bagus amalnya. Kenapa kok dua ini disandingkan, panjang umur bagus amalnya ini kok disandingkan, kenapa? Karena dengan umur yang panjang, amal yang bagus itu amalannya akan banyak. Jadi misalnya seorang berumur 100 tahun lebih dengan melakukan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang soleh, maka amalan-amalan itu akan numpuk banyak. Semakin panjang umurnya soyoake. Tapi jangan sampai naudzubillah min dzalik nggih, umure dawa tapi kakean sing ditumpuk malah dosa. Naudzubillah min dzalik itu malah sebaliknya, seburuk-buruk manusia. Umure dawa tapi yang dilakukan malah dosa, ini malah seburuk-buruk manusia, sehingga yang menumpuk padanya adalah dosa. Jadi umur yang panjang yang Allah karuniakan kepada kita, ini kita syukuri dengan melaksanakan amal-amal soleh, sehingga sangune awake dhewe bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, amal kita yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala ini insya Allah dengan panjangnya umur itu semakin banyak, semakin memudahkan kita untuk menggapai ridha Allah, untuk memasuki surga Allah Azza wa Jalla. Jadi panjang umur, amalnya juga bagus, amalnya juga banyak. Kenapa bagus? Bagus itu kaitannya dengan kualitas. Karena banyak kok tapi tidak bagus, niku nggih muspro, mboten enten gunane. Jadi yo akeh yo berkualitas. Ukuran kualitasnya pripun? Ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, kita beramal, kita beribadah ikhlas hanya karena Allah. Dan dalam melakukan amal itu ya, kita mengikuti tuntunan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Gunanya kita belajar bersama, kita tholabul ilmi, itu agar kita tahu contohnya itu kaya apa, caranya kita beramal itu pripun, salat niku pripun. Kalau perlu bertanya kepada monggo yang dipercaya sinten, carane sujud sing bener piye, carane rukuk sing bener piye, carane banyak sekali amal-amal yang kita lakukan itu syaratnya dua agar berkualitas, yaitu ikhlas hanya karena Allah. Yang kedua adalah mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kuncinya tadi dua, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Bagus niku nggih amale akeh, nggih berkualitas. Insyaallah. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sedikit yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, membimbing kita, merahmati kita, memberkahi kita, meridhoi kita di setiap langkah kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Allah mudahkan urusan kita, Allah lapangkan jalan kita, Allah mudahkan, Allah lapangkan rezeki kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى